Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tuti Awalia, nomor induk mahasiswa 254267317775, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saat ini saya bertugas di SMPN 1 Mentaya Hilir Utara. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, kelas 7, model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon bimbingan dan saran. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Bagaimana keadaannya, semua sehat? Ada yang sakit nggak? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Senang apa sedih? Semuanya pada sehat, semuanya perasaannya senang. Insya Allah akan menerima materi ini dengan hikmah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoanya sudah. Seperti biasa ya anak-anak ya, kita biasanya itu supaya tumbuh rasa nasionalisme kita semua, kita biasanya menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Mohon berdiri untuk kalian semua.
seperti biasa, Ibu mengecek kesiapan kalian. Dari pakaian kalian, perhatikan pakaian kalian rapi atau tidak. Lihat dulu pakaiannya. Terus tempat duduknya dirapikan. Kemudian alat tulisnya disiapkan semua, dikeluarkan bukunya disiapkan semua. Nah, semuanya sudah siap, semuanya sudah rapi, berarti semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Jadi coba kalian perhatikan di papan tulis ini ada tentang motivasi. Motivasi, coba kita baca sama-sama isi dari motivasi kita hari ini. 1, 2, 3. Belajar itu bukan beban, melainkan kesempatan emas. Kesempatan untuk mengubah diri, membuka pintu baru, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Semangat, kamu mampu. Nah, motivasi kali ini anak-anak itu belajar itu bukan beban, tapi kesempatan emas buat kalian untuk menjadi versi yang terbaik. Misalnya dalam pembelajaran nanti, di akhir pembelajaran kalian merasakan kesulitan dalam pembelajaran, tanya ke ibu atau tanya ke teman yang sudah mengerti apa kesulitan kalian, supaya itu belajar itu bukan beban tapi kesempatan untuk membuka pintu baru dan menuju sebuah kesuksesan. Jadi kalian terus semangat belajar bahwa kalian itu mampu. Ya. Selanjutnya anak-anak coba kalian perhatikan. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu pengen tanya dulu. Materi kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa Isa? Tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran, kemarin kita membahas Al-Quran surah apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Hafiz, silakan Quran boleh. surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Ya, Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Siapa di sini yang bisa menjawab apa itu Al-Quran surah An-Nisa isinya? Ada yang bisa? Oh iya, Kak Jun. Apa Jun? Memerintahkan kaum muslimin untuk Ya. taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan ulil amri. Ketaatan ini harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran surah An-Nisa membahas tentang ketiga ketaatan. Tadi ada taat kepada siapa dulu Anissa? Allah. Yang kedua baru Rasul. Yang ketiga baru ulil amri atau seorang pemimpin. Kalau di antara itu kita mengalami perselisihan, kita diminta untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran. Perhatikan ke depan. Nah, Ibu pengen tanya sama kalian, siapa di sini yang pernah merasa melakukan sesuatu diam-diam supaya tidak ada yang tahu? Ayo, siapa? Saya. Banyak kan? Kalian itu melakukan sesuatu diam-diam itu ada yang melihat pasti, yaitu Allah. Makanya harus berhati-hati. Nah, paham? Lanjut, nomor 2. Kalau berbicara sangat pelan atau hanya dalam hati aja nih, menurut kalian ada yang bisa mendengarkan? Ada. Pasti siapa? Allah juga yang mendengarkan. Selanjutnya, terus bagaimana perasaan kalian jika sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita? Ayo, apa? Selalu berhati-hati dalam berperilaku. Ya, selalu berhati-hati dalam berperilaku. Nah, anak-anak, kita itu membahas dari ketiga pertanyaan ini kita membahas tentang ada Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar dan Allah mengawasi segalanya. Jadi kita membahas tentang Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Nah, Maha tahu segala sesuatu. Jadi kita ini di materi ini kita akan membahas tentang apa Allah Maha itu adalah Asmaul Husna atau sifatnya Allah. Asmaul Husna kemarin ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu artinya apa? Asmaul Husna. Ayo, nama-nama baik. Ya, nama-nama baik Allah biasanya berjumlah berapa? 99. Tetapi
akan kalian pelajari. Jadi kalian harus menyimak dengan baik apa isi materi ini. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Nah, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran tentang Asmaul Husna, di mana kita akan mengenal tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mari kita sama-sama menjelajahi makna dan keistimewaan dari setiap penjelasan mengenai Asmaul Husna yang mencerminkan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, terkait video tadi yang materi, ibu pengen tanya sama kalian tentang Asmaul Husna. Ada yang berani menjawab ada berapa Asmaul Husna yang dipelajari tadi? 4. Ya, ada 4. Apa Isa? Al-Alim, Ya. Al-Khabir, Ya. Al-Sami, dan Ya. Al-Basir. Ya, ada 4. Selanjutnya, kalian sudah paham terkait materi, ibu pengen kasih sebuah masalah. Nah, berarti masalah itu harus ada solusi. Coba kalian perhatikan dari gambar tersebut. Ini ada gambar apa ini? Nih, yang ini. Di gambar apa ini? Ini ada seseorang laki-laki. Terus nih, bayangannya apa? Hidup aja. Itu termasuk apa? Tuh, suka berbuat apa dia itu? Berbohong. Ya, suka berbohong. Kita kasih nama apa ya orang suka berbohong? Si Andi. Kita tulis di sini si Andi. Nah, Andi yang suka berbohong. Berarti sini Andi lah. Artinya ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi kalian duduk per kelompok. Yuk, Ibu silakan dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya dan sebelah saya dan Munawara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Alim yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Munawara. Andi berbohong. Andi berbohong berarti dia tidak mempercayai Al-Alim. Al-Alim bermakna Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Dalil Al-Quran. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Solusi. Andi harus sadar bahwa Allah mengetahui semua kebohongannya. Contoh penerapan, semangat belajar. Bagaimana? Semua ada tanggapan dari kelompok A, kelompok B, C, dan D? Sudah pas jawabannya? Sudah. Jawabannya? Sudah. Beri aplaus buat kelompok A. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kita tampilkan dari kelompok B. Beri aplaus dulu buat kelompok B. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail Amerika dan teman saya Muhammad Alfian. Kami akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Basri yang akan dibacakan oleh Adit. Ya. Budi menyontek. Jika Budi menyontek, berarti Budi belum mengetahui makna dari Al-Basir. Makna dari Al-Basir, Allah Maha melihat. Dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Basir adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Solusi atau hikmah. Budi harus yakin bahwa Allah selalu melihat. Contoh penerapan, jaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Nah, bagaimana jawabannya? Betul atau tidak? Apa ada tanggapan? Tidak. Berarti sudah benar. Sudah benar. Beri aplaus buat kelompok B. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kelompok C. Beri aplaus dulu buat kelompok C. Ya, apa itu kelompok C? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil LKPD kami tentang Asmaul Husna Al-Sami. Dipersilahkan kepada teman saya yang bernama Dika. Al-Sami, Maha mendengar semua dan suara yang Citra bergosip. Citra harus ingat bahwa Allah mendengar semua perkataannya, termasuk gosip dan pembicaraan. Pembicaraan tentang orang lain. Yang bergosip tidak menyebar aib orang lain. Citra bergosip. Al-Sami, Maha mendengar semua Ya, dan suara yang Terus Al-Quran. Al-Qurannya? Ya, baca ke situ aja. Pakai itu aja yang mudah Quran ya. Surah An-Nisa ayat 58. Ya, terus Solusi atau hikmah. Citra harus ingat bahwa Allah mendengar semua perkataannya, gosip dan pembicaraan Ya. buruk tentang orang lain. Nah. Contoh penerapan, menjauhi orang atau teman yang suka bergosip. Nah, itu baru benar. Jadi, tentang apa yang dibaca tadi tentang Asami. Beri aplaus dulu buat kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dirinya kami di sini untuk mempresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membuat kita sakit hati. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Khabir. Penjelasannya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Isa. Masalah Bina putus
meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khabir. Makna dari Al-Khabir adalah Maha mengenal dan memahami. Dalil ayat Al-Qur'annya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Dialah yang Maha halus lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-An'am ayat 103. Solusi dan hikmah. Dina harus yakin bahwa Allah memahami kesulitannya dengan sempurna dan akan memberikan jalan keluar. Contoh penerapan, bersikap cermat. Nah, bagaimana jawabannya? Betul tidak? Betul. Ya, beri aplaus dulu buat kelompok D. Terima kasih untuk semuanya untuk berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu hasil diskusi tadi, itu Ibu pengen bertanya lagi terkait pertanyaan diskusi. Ayo pertanyaannya diskusi nomor 1. Mengapa keempat anak tersebut berperilaku demikian? Ayo siapa jawab? Kelompok C. Ya, apa? Karena mereka tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha teliti, Maha mendengar, dan semua mengetahui perbuatan kita. Ya. Menurut kelompok C, berarti anak tersebut tidak mengamali dari 4 Asmaul Husna tersebut. Beri aplaus dulu buat kelompok C. Yang bisa disimpulkan dari diskusi kali ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku. Sebab kita tahu bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata. Di kasus masalah tadi ada 4 orang anak yang mempunyai masalahnya masing-masing. 1. Andi sering berbohong. Andi harus tahu bahwa setiap kebohongannya Allah tahu karena Allah adalah Al-Alim. Terus 2. Budi suka mencontek. Budi harus tahu bahwa Allah melihat kecurangannya, menyatakan Allah Al-Basir. 3. Citra sering menggosip. Citra harus tahu bahwa Allah mendengar apa yang ia bicarakan, menyatakan Allah adalah Al-Sami. 4. Dina merasa putus asa. Dina harus tahu bahwa Allah mengenal atau teliti hambanya yang mengalami kesulitan, menyatakan Allah adalah Al-Khabir. Ya, sudah bagaimana? Itulah kesimpulan dari semua hasil diskusi kalian. Perhatikan ke papan tulis. Ini ada gambar hasil susunan puzzle kalian. Tadi ada anak yang suka berbohong, yang suka mencontek, yang suka menggosip, dan ada anak yang suka berputus asa. Dari gambar yang pertama, ada anak yang suka berbohong, berarti dia tidak mengamali Asmaul Husna Al-Alim. Berarti dia tidak tahu bahwa Allah itu tahu segala apapun yang dilakukannya. Misalnya dia sembunyi-sembunyi mengerjakan sesuatu, bahwa itu salah. Oh, dia merasa tidak tahu, ada yang melihat atau ada yang yang mengetahui. Ternyata ada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Terus yang nomor 2, Asmaul Husna tentang Al-Basir. Ada anak yang suka mencontek, dia dengan santai mencontek. Oh, nggak apa-apa aku mencontek, nanti nggak tahu juga ibu nggak lihat, teman yang lain nggak lihat, tanpa dia sadari bahwa ada yang melihat. Berarti anak tersebut tidak mengamali tentang Al-Basir, bahwa ada Allah yang maha melihat. Misalnya nih aku sendiri di kamar, siapa yang melihat? Allah. Berarti Allah akan melihat. Saat berbisik dengan teman, Allah akan mendengar. Saat merencanakan sesuatu, Allah akan mengetahui. Ya, pintar. Terus saat menghadapi masalah, Allah akan mengasih solusi. Berarti Allah akan mengenal diri kita tadi. Paham semua? Paham. Ditanyakan dari materi ini? Iya. Saya pengen minta satu orang untuk menyimpulkan semua makna dari kita pelajari. Siapa yang bisa? Ulun. Ya, boleh. Yang dapat disimpulkan pada materi hari ini tentang empat menciptakan kesadaran bahwa Allah adalah zat yang pengetahuannya tidak terbatas, dari Al-Alim dan Al-Khabir, kemudian pengawasan yang sempurna, Al-Sami dan Al-Basir. Nah, berarti tentang tadi pengawasan Allah yang tidak
tidak terbatas, dengan pengetahuan Allah pun yang tidak pernah terbatas. Dari 4 Asmaul Husna. Coba ibu ingat sekali 4 Asmaul Husna tadi ada apa aja? 1, 2, 3. Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, Al-Khabir. Ya, kalau tentang Al-Alim, Allah Maha apa? Oh ya, apa Aisyah? Maha mengetahui. Kalau Al-Basir, ayo, terserah siapa pengen Al-Basir? Siapa? Ya, Allah Maha melihat. Ayo. Terus kalau Al-Khabir, Allah apa? Ya, Maha teliti. Dan terakhir tentang Asami, ya, Asami Allah Maha mendengar. Itulah dari puncak kita pembelajaran pada hari ini. Kerjakan tulis nanti ada lembaran refleksi vokasi. Nanti kalian diminta menjawab di kertas lembaran itu apa yang kalian pelajari hari ini. Sebutkan 3. Terus hal apa yang paling menarik bagi kalian di pembelajaran ini? Terserah hal apa. Terus pertanyaan yang masih aku pikirkan, misalnya aku belum paham ini. Nah, jadi kan ibu tahu kan nanti. Terus perasaan selama belajar, tinggal kalian warnai. Terus alasan kalian. Terus komitmen kalian setelah pembelajaran dari hasil pembelajaran tentang Asmaul Husna ini. Paham semua? Paham. Bagikan lagi. Tulis nama dan kelasnya. Perhatikan anak-anak. Di akhir kata ini kalian sudah mengerjakan tadi tugas itu sudah, refleksi semuanya sudah kalian kerjakan. Jadi nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nanti membahas tentang apa itu makna sholat, apa itu makna zikir. Jadi ibu minta dan harap dari kalian untuk belajar sebelum ke materi nanti, kalian belajar dulu di rumah. Oh, materi nanti minggu depan tentang sholat, aku belajar dulu makna dari sholat, makna dari zikir. Paham semua? Nah, baik anak-anak, ini di akhir kata sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk saudara Hafiz, untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.